Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5.5 chapter 12 Dewa Kematian yang Baik, babak pertama. Kecepatan kerumunan sangat cepat, tetapi Huo Zanji masih berkata, Sang Henry, bisakah elemen anginmu membantu semua orang meningkatkan kecepatan mereka? Pada saat ini, yang lain sudah melihat tembok kota Nino. Bisa. Oke, kalau begitu kamu bisa membantu semua orang meningkatkan kecepatan, dan kita bisa meningkatkan kecepatan. Menurut pengalamanku dalam berpartisipasi dalam penilaian siswa baru, semakin kita menghemat waktu tugas yang diberikan oleh dunia dulu, semakin tinggi skor tugas akhir. Yah, seharusnya begitu. Aku butuh waktu lama untuk mengerjakan tugas penilaian siswa baru, jadi skornya tidak tinggi, kata Qiu Zixuan dengan cara yang jarang. Berjalan. Zhang Henrui menyatukan tangannya di depannya, dan elemen angin lembut berubah menjadi cahaya biru redup, dengan cepat menutupi tubuh semua orang. Pada saat berikutnya, semua orang merasa bahwa tubuh mereka menjadi lebih ringan, dan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat pesat. Huo Zanji mengingatkan Zhang Henrui bahwa jika ada yang lebih lambat, dia harus diberi lebih banyak bantuan untuk menjaga keutuhan formasi. Secara alami, ini dilakukan untuk membantu Lu Yixin. Setelah semua orang berakselerasi lagi, mereka segera menemukan bahwa Yuanen Xintian adalah yang tercepat, diikuti oleh Li Jiangqi. Li Jiangqi bergerak maju dengan cara yang hampir melompat, dan setiap kali dia melompat, dia menunjukkan kekuatan ledakan yang luar biasa. Kecepatan Zhang Henrui tampaknya sedikit lebih lambat di antara para master jiwa yang menyerang, tetapi kecepatannya sebenarnya hampir sama dengan Qiu Zixuan. Saat semua orang mempercepat, kota Nino dengan cepat muncul di depan mata mereka, dan mereka tiba di kota perbatasan ini dalam waktu kurang dari setengah jam. Gerbang kota terbuka lebar, dan tidak ada yang menghalanginya. Pakaian mereka telah diubah menjadi pakaian biasa di dunia ini, dan mereka memasuki kota dengan lancar. Butuh 27 menit dan 38 detik untuk mencapai kota Nino, dan tingkat penyelesaian misi telah meningkat. Pemberitahuan elektronik berbunyi. Seperti yang dinilai Huo Zanji, waktu berdampak pada misi. Kota kecil itu terlihat sangat sepi, mungkin karena cuaca yang dingin, tidak banyak pejalan kaki di jalanan. Cai Jiaze menoleh untuk melihat Huo Zanji, dan berkata, pemimpin regu, akankah kita bertindak secara terpisah atau bersama-sama? Secara umum, kekuatan pencuri seharusnya tidak kuat. Jika kita bertindak secara terpisah, kecepatannya mungkin lebih cepat, jadi untuk meningkatkan penyelesaian tugas. Huo Zanji menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari kita tidak berpisah untuk saat ini, mari kita cari tempat dulu, dan biarkan semua orang beristirahat dan menyesuaikan diri. Setelah mengatakan itu, dia memimpin untuk berjalan ke kota. Kota ini memang tidak besar, setelah berjalan tidak jauh, mata Huo Zanji tertuju pada suatu tempat, itu adalah sebuah restoran kecil dengan fasad yang tidak jelas. Jika dia tidak memiliki semangat untuk menjelajah, kebanyakan orang tidak akan menyadarinya. Ayo pergi ke sana dan makan sesuatu. Restoran kecil itu tidak besar, dengan hanya 4 meja, dilihat dari arah matahari, seharusnya sudah sore, dan tidak ada pelanggan di restoran. Kedelapan Huo Zanji masuk ke restoran, dan pelayan yang mengantuk yang sedang menonton kompor mengangkat kepalanya, anak-anak kecil, apa yang ingin kamu makan? Huo Zanji meliriknya, dan berkata, apakah kamu punya mie atau sesuatu? Dengan sup. Ya, pria itu mengangguk. Oke, mari kita mulai dengan 8 mangkuk mie dan tambahkan lebih banyak daging. Mie dapat dengan cepat menambah kalori, air, karbohidrat, dan protein, membantu semua orang pulih, dan mudah dicerna. Ini adalah pilihan terbaik. Meskipun restoran kecil itu bobrok, tetap saja hangat, semua orang duduk di kursi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai. Yuanen Xintian memandang Huo Zanji dan berkata, pemimpin regu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cari di mana-mana, atau tanyakan dulu. Huo Zanji berkata, kota ini sangat kecil. Sebelum memasuki kota, aku mengamatinya. Panjang tembok kota hanya sekitar 2000 meter. Untuk kota sebesar ini, seharusnya mudah bagiku untuk mendeteksinya dengan eksplorasi spiritual. Jika ada seharusnya hanya ada satu organisasi pencuri, bahkan jika ada lebih dari satu, selama kita memusnahkan semuanya, akan selalu ada tujuan misi di dalamnya. Qiu Zixuan tiba-tiba bertanya, apakah cara pemusnahan untuk membegal target?
Huo Zanji sedikit terkejut, dan tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Qiu Zixuan berkata, jangan ragu, cara termudah adalah membegal. Terus terang, dunia dulu hanyalah permainan yang lebih realistis, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Yuanen Xingtian tidak bisa membantu tetapi berkata, ini adalah pembegalan. Kami baru berusia 12 tahun, jadi wajar untuk ragu. Qiu Zixuan berkata dengan ringan, penilaian siswa baru, aku memasuki dunia mengubah dunia dengan manik-manik Zi, dan persyaratan tugas adalah menyelinap ke desa bandit, untuk mendapatkan token dari pemimpin bandit. Aku pergi ke desa itu dan mendapatkan token, tetapi itu sedikit lembur, jadi skornya sedikit lebih rendah. Dalam sekejap, penonton terdiam, dan semua orang mengerti mengapa orang ini bisa masuk kelas 1 dengan nilai C ke atas. Jika kamu tidak berani melakukannya, maka biarkan aku melakukannya. Lanjut Qiu Zixuan. Cai Jiaze berkata dengan suara yang dalam, di dunia Doluo, kita dapat menghadapi bahaya fatal kapan saja. Qiu Zixuan benar, ini hanya permainan. Lu Yixin ragu-ragu dan berkata, membegal orang, bukankah itu baik? Kamu tidak bisa membegal mereka begitu saja. Zhang Henrui juga mengerutkan kening. Faktanya, dia berkata, menganalisis situasi spesifik secara detail, menurut saya itu harus dilakukan sesuai dengan persyaratan tugas. Tugas tersebut mengharuskan kita untuk membegal target, lalu membegalnya. Jika tugas tidak ditentukan dengan jelas, kita seharusnya tidak melakukan lebih banyak kejahatan. Li Jiangqi memandang Huo Zanji dan bertanya, pemimpin regu, bagaimana menurutmu? Huo Zanji berkata, bunuh mereka yang sangat kejam, jangan membegal tanpa pandang bulu, jangan melanggar hati nurani, dan hati nurani yang bersih dapat membuat kita melangkah lebih jauh. Tugas kita sekarang adalah memusnahkan organisasi pencuri, dan kemudian kita dapat memutuskan bagaimana menghadapinya sesuai dengan tingkat kejahatannya. Menunggu di sini, aku akan keluar untuk mencari dulu. Setelah selesai makan, kami akan segera bertindak. Setelah berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Melihat Huo Zanji pergi, 7 lainnya terdiam. Padahal, mereka baru mengenal satu sama lain selama 2 atau 3 hari, mereka tidak akrab satu sama lain, apalagi memiliki hubungan yang dalam, dan bahkan ada beberapa perbedaan sekarang. Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing, namun mereka tidak khawatir dengan tugas yang akan dimulai. Jika tugas tim pada babak pertama tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan kelasnya, maka tidak ada yang dapat menyelesaikan tugas ini. Segera, semangkuk mie panas disajikan. Lezat atau tidaknya makanan sangat erat kaitannya dengan keadaan pengunjung. Misalnya, di depan mereka haus dan lapar, dan semangkuk mie polos ini menjadi makanan lezat. Setelah makan mie panas, semua orang langsung merasakan tubuh mereka menghangat. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu membayar tagihannya nanti? Lu Yixin tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Semua orang juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke dunia ini. Secara alami, tidak mungkin memiliki uang di dunia ini. Mereka menyadari masalah ini hanya ketika mereka kenyang. Telinga sobat sangat bagus, meskipun Lu Yixin merendahkan suaranya, dia masih mendengarnya, dan memandangi anak-anak setengah dewasa ini dengan kewaspadaan. Pada saat ini, tirai pintu diangkat, dan sesosok tubuh masuk dengan AC di luar. Huo Zanji datang ke meja dan duduk. Dia menyentuh mangkuk minyak. Masih hangat. Dia dengan santai melemparkan koin emas ke pelayan. Apakah sudah cukup? Bawakan kami sup panas. Saat dia berbicara, dia mulai makan dengan mendengus. Melihat bahwa dia telah menyelesaikan tagihannya, semua orang sedikit terkejut, dan segera memiliki kesan yang baik tentang pemimpin regu. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Huo Zanji mendapatkan uang itu, masalahnya telah terpecahkan. Cukup, cukup, ayo segera. Pria itu mengambil koin emas itu, dan wajahnya langsung penuh senyuman. Huo Zanji dengan cepat menghabiskan mie di depannya, dan kemudian berkata kepada semua orang, aku menemukan jejak pencuri di kota Nino, ada sekitar 34 dari mereka, dan ada 45 orang yang dicurigai sebagai pencuri. Aku perlu bermeditasi selama 20 menit untuk memulihkan energi, dan kemudian kita memulai operasi. Kita dibagi menjadi 3 tim, dan aku akan memberitahu semua orang lokasi operasi. Temukan pencuri dan bawa dia ke lokasi yang ditentukan, dan akhirnya kita akan melakukannya berkumpul bersama dan menghadapinya secara seragam. Semua orang memandangnya dengan heran, efisiensi ini terlalu tinggi, dia hanya keluar sekitar 10 menit, dan dia sudah mengatur semuanya dengan benar. Huo Zanji tidak berkata apa-apa lagi, tetapi segera menutup matanya dan mulai bermeditasi.
Menyelesaikan tugas membutuhkan berpacu dengan waktu, semakin cepat selesai, semakin tinggi tingkat penyelesaian tugas. Segera, sup panas disajikan, mungkin karena Huo Zanji memberikan koin emas, benar-benar ada daging cincang di dalam sup. Semua orang minum sup panas dan mengisi ulang baterai mereka. 20 menit kemudian, Huo Zanji bangun tepat waktu. Yuan Enxingtian, aku, dan Lu Yixin ada dalam satu kelompok, Qiu Sixuan, Li Jiangqi ada dalam satu kelompok, Cai Jiaze, Sisi, dan Zhang Henrui ada dalam satu kelompok. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan 3 lembar kertas dari sakunya. Kertasnya terlihat agak kasar, jadi dia meminjam arang dari temannya, dan dengan cepat menggambar 3 lembar kertas untuk menandai lokasinya. Kamu pergi ke 2 area ini secara terpisah. Aku menandai lokasi target dengan lingkaran. Stun mereka dan kumpulkan bersama. Setelah pengamatanku sebelumnya, sebagian besar pencuri di kota ini adalah orang miskin, bahkan ada beberapa yang telah dibegal secara brutal, cacat. Pelaku utama sangat kejam, tetapi pencuri lainnya tidak layak tiada. Aku memperkirakan bahwa tujuan misi ini adalah untuk membegal penjahat utama, dan pencuri lainnya dapat dilepaskan, tetapi mereka harus sepenuhnya terhalang. Baiklah, mulailah bertindak. 2 kelompok lainnya masing-masing mengambil peta sederhana dari tangan Huo Zanji dan segera berangkat. Huo Zanji juga berdiri, dan memimpin Yuan Enxingtian dan Lu Yixin keluar dari restoran kecil itu. Dia bekerja sangat keras, sebagai pemimpin regu, dia mengerti bahwa tugas ini bukan hanya ujian bagi semua orang, tetapi juga ujian baginya. Apakah kamu bisa mendapatkan persetujuan dari mitramu tergantung pada tingkat penyelesaian tugas ini? Jika tidak ada seni iblis surgawi, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya, tetapi sekarang, karena dia memiliki kesempatan, dia tidak akan melepaskannya. Dalam benaknya, adegan epik ribuan pasukan yang menyerbu dan bertempur di alam liar masih diputar ulang. Mungkin, jika kamu ingin menjadi seorang komandan, kamu harus mulai dengan memimpin teman-teman sekelasmu. Pemimpin regu, dari mana kamu mendapatkan uang tadi? Lu Yixin bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Zanji berkata, aku menangkap seorang pencuri yang mencuri. Aku mengambilnya darinya. Aku juga belajar tentang situasi organisasi pencuri darinya. Di kota Nino, pencuri adalah kelompok orang terbawah. Dipimpin oleh Paman Li, ada puluhan orang, di antaranya tidak banyak orang dewasa, dan mereka semua menganggur. Mereka menculik banyak anak yatim piatu, melatih mereka menjadi pencuri, dan mencuri barang-barang untuk mereka. Huo Zanji meminta 2 kelompok lainnya untuk pergi ke daerah yang sering dirampok pencuri, sedangkan dia sendiri, Yuan Enxingtian dan Lu Yixin pergi ke markas Paman Li. Melalui interogasi pencuri, ditambah dengan deteksi eksplorasi spiritual, dia sudah memahami petunjuk ini sebelumnya. Kota Nino memang kecil, dan tidak butuh waktu lama bagi Huo Zanji dan ketiganya untuk sampai di gang gelap. Jauh di dalam gang, ada sebuah rumah kayu, atau gubuk. Pada saat ini api dinyalakan di dalam gubuk, dan beberapa pria berjaket katun compang camping sedang duduk di dalam, menghangatkan diri di dekat api dan makan. Selain mereka, ada 3 atau 4 anak yang seumuran dengan Huo Zanji dan yang lainnya, dengan pakaian tipis, berdiri di sana sedang dimarahi. Sampah, hari ini hampir berakhir, dan kamu belum mencuri apapun. Kalian kelaparan hari ini, lupakan saja jika kamu tiada kelaparan. Bodah, bagaimana panenmu? Apa yang kamu katakan? Kamu bodah, kamu baru saja melihat gadis itu pergi dengan seseorang. Membuang begitu banyak makanan untukku, dan dia berani melarikan diri sebelum membayarku. Gadis yang tiada ini sangat marah padaku, sungguh aku sangat marah. Seorang pria paruh baya jangkung dengan bekas luka di dahinya menendang seorang anak ke tanah. Duan meringkuk kesakitan, terisak, aku tidak membiarkannya pergi, dia ingin pergi. Paman Li sangat marah, dan ketika dia mendengar kata-kata Ahdai, kemarahannya langsung meningkat. Dia menendang Ahdai dengan keras beberapa kali, dan mengutuk dengan marah, jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Kamu bodah. Buat kamu bodah, biarkan dia pergi. Kamu bodah. Jeritan terus keluar dari mulut Dam, dan pencuri di sebelahnya memandang segala sesuatu di depan mereka dengan gembira, dan tidak ada yang datang untuk menghalangi mereka. Setelah beberapa saat, sebagian besar kemarahan Paman Li mereda, dan kemudian dia ingat bahwa Duan adalah sumber penghasilan utamanya. Jika rusak, di mana dia akan menemukan bawahan yang begitu patuh. Dengan marah, dia mengambil dompet di tanah, dan berkata kepada orang bodah, ajari kamu untuk menjadi lebih pintar di masa depan. Lalu dia keluar. Apakah kamu Paman Li?
Tiga sosok menghentikan Paman Li saat ini. Paman Li tertegun sejenak, matanya berbinar saat melihat sebenarnya ada tiga anak yang berdiri di depannya. Oke, ada kekurangan orang. Kamu mau bergabung denganku? Ya, aku Paman Li, ayah baptis bawah tanah kota Nino. Yang aku cari adalah kamu. Yuanen Xintian maju selangkah dan bergegas menuju Paman Li. Paman Li tertegun sejenak, menghadapi tinju Yuanen Xintian yang memukulnya, dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Dengan bang, Paman Li mundur 5 atau 6 langkah, wajahnya tiba-tiba berubah, cacingan. Dia mengeluarkan belati dari sakunya. Yuanen Xintian berkata kepada Huo Zanji dan Lu Yixin di belakangnya, ini jauh lebih baik daripada orang biasa, itu harus dipraktikkan. Paman Li sudah bergegas. Paman Li sudah bergegas maju saat ini, dan beberapa pencuri dewasa dengan jaket katun compang camping juga keluar dari gubuk. Lambat, pada saat ini, sebuah jam muncul di belakang kepala Lu Yixin, dan dua cincin jiwa menyala di tubuhnya, dan cahayanya berkedip, dan semuanya berwarna ungu. Solen 5.5 Chapter 13 Misi utama dimulai. Semua gerakan pencuri melambat seketika. Sisik naga hitam langsung muncul di permukaan tangan kanan Yuanen Xintian, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya, melewati beberapa pencuri seperti asap hitam. Saat berikutnya, semua pencuri ini jatuh ke tanah, melewati masa lalu yang tidak sadarkan diri. Huo Zanji samar-samar melihat bahwa Yuanen Xintian memiliki 3 cincin jiwa di tubuhnya, semuanya berwarna ungu. Benar saja, itu adalah penguasa jiwa dari 3 cincin, luar biasa. Anak-anak di gubuk sudah terpana, dan anak yang dipukuli tadi juga sudah bangun saat ini, meringkuk di sudut, dan menyaksikan semua yang terjadi di sini dengan mata kusam. Huo Zanji dan Lu Yixin melangkah maju dan menyeret para pemimpin pencuri ke gubuk. Pencuri ini adalah orang biasa, jadi mereka secara alami bukan ancaman bagi Master Jiwa, aku merasa kesulitan tugas ini tidak tinggi. Tidak lama kemudian, rekan lainnya mengusir puluhan pencuri, dan mereka semua berkumpul di gang gelap ini. Wajah pencuri itu agak jelek. Sebagian besar pencuri yang digiring adalah anak-anak, ada yang kehilangan tangan dan kaki, ada yang mengemis, ada yang mencuri, dan ada yang saling bekerja sama. Huo Zanji bertanya kepada beberapa anak apakah mereka cacat bawaan. Mata anak-anak ini bersinar. Melihat Paman Li dan para pemimpin itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tangan dan kaki mereka diinterupsi oleh Paman Li. Mereka dipukuli karena tidak bisa memegang ikan. Anak bernama Bodah yang dipukuli oleh Paman Li sebelumnya bergumam. Anggota pasukan perak biru mengalihkan perhatian mereka ke Huo Zanji secara serempak, tubuh Qiu Zixuan jelas menunjukkan aura pembegal. Huo Zanji mendatangi Dai, katakan padaku, siapa yang telah memukulmu? Terutama orang yang mematahkan tangan dan kakimu. Melihat ekspresi lembut Huo Zanji, Bodah menunjuk pencuri dewasa dengan jaket katun compang camping. Huo Zanji mengangguk, berbalik dan berjalan menuju Paman Li. Dia mengangkat kakinya dan menginjak pergelangan tangan kanan Paman Li, kali ini dia sangat keras, dan suara patah tulang tiba-tiba bergema dengan jelas. Ah, rasa sakit yang parah membangunkan Paman Li yang koma. Sudut mata Huo Zanji berkedut, tapi tanpa ragu, dia mengangkat satu kaki dan menginjak pergelangan tangannya yang lain. Suara patah tulang terdengar lagi, dan mata Paman Li membelalak kesakitan. Di mana kamu menyembunyikan uang yang kamu curi selama ini? Huo Zanji bertanya dengan tenang. Mereka berurusan dengan pencuri dewasa ini secara langsung. Semua pencuri yang telah menyakiti anak-anak dipotong, termasuk Paman Li, dan dibuang ke gubuk, meninggalkan mereka untuk menjaga diri mereka sendiri. Tabungan Paman Li selama bertahun-tahun semuanya disita. Huo Zanji dan yang lainnya membawa semua anak ke restoran kecil tempat mereka makan mie sebelumnya, dan memberikan koin emas yang disita kepada bos, memintanya untuk merawat anak-anak ini dan memastikan bahwa mereka memiliki makanan dan dapat tumbuh dengan normal. Bos menolak pada awalnya, tetapi ketika Huo Zanji membawanya untuk melihat keadaan buruk Paman Li dan pencuri lainnya, dia tidak berani menolak. Huo Zanji memperingatkannya bahwa jika anak-anak ini menderita di masa depan, maka nasib Paman Li adalah takdirnya. Geng pencuri dan Paman Li hancur, dan orang-orang tak bersalah ditempatkan dengan benar, dan misi selesai. Butuh 2 jam, 15 menit dan 36 detik, dan tingkat penyelesaian misi meningkat. Nada elektronik terdengar saat ini. Misi utama dimulai. Misi utama 1, selamatkan Pluto. Jika tugas utama selesai,
atribut dasar setiap anggota tim akan bertambah 2, dan poinnya akan bertambah 500. Jika tugas utama gagal, poin atribut dasar akan dikurangi 5, dan kembalinya akan dibuat. Semua orang di pasukan perak biru tiba-tiba merasa bahwa membongkar gerombolan pencuri bukanlah tugas yang sebenarnya, jika tidak, tugas tim akan terlalu sederhana. Hadiah untuk menyelesaikan misi utama ini adalah 2, tetapi jika kamu gagal, kamu akan dikurangi 5. 8 dari mereka menambahkan hingga mengurangi 40 poin dari atribut dasar. Bimbingan misi, ikuti Dam dan Koris secara diam-diam. Suara elektronik berhenti tiba-tiba. Ingin mereka mengikuti Dam. Mata semua orang tanpa sadar memandangi sekelompok anak yang diselamatkan oleh mereka. Bodah, bukankah itu anak kecil konyol yang sebelumnya? Saat mata mereka tertuju pada Ahdai, lingkaran cahaya keemasan muncul di bawah kaki Ahdai. Sepertinya hanya mereka yang bisa melihat hal ini, dan orang lain di sekitar Ahdai tidak menyadarinya. Para mitra mengalihkan perhatian mereka ke Huo Zanji. Setelah tugas membongkar geng pencuri, semua orang masih mengenalinya sebagai pemimpin pasukan sementara. Efektivitas tempur para pencuri tidak terlalu baik. Kuncinya adalah distribusinya kacau dan mereka harus dibuang dengan benar. Dunia Douluo baru saja mengingatkan mereka, mengatakan bahwa mereka benar-benar memukimkan kembali orang-orang yang tidak bersalah, yang jelas merupakan bagian dari misi. Persyaratannya tidak disebutkan dengan jelas. Jika tidak dilakukan, misi tersebut belum tentu gagal, tetapi peringkatnya akan pasti diturunkan. Ayo pergi dari sini dulu, kata Huo Zanji tanpa ragu. Setelah meninggalkan restoran kecil itu, 8 dari mereka datang ke sudut jalan. Mata Huo Zanji langsung beralih ke Qiu Zixuan, apa yang salah? Qiu Zixuan membeku sesaat, dan segera mengerti bahwa dia pasti memperhatikan perubahan ekspresinya. Baru saja, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya, meskipun Huo Zanji tidak melihatnya dengan sengaja, tetapi deteksi spiritualnya selalu aktif, jadi dia secara alami menyadarinya. Qiu Zixuan berkata, aku bertanya ketika misi diumumkan, apa yang akan terjadi jika aku membegal orang bodoh itu? Dunia Douluo menjawabku, berantas. Semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan Lu Yixin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu menyebutkan pembegalan lagi? Qiu Zixuan berkata dengan tenang, guru memberitahu kami tentang sistem peringkat item dunia Douluo. Warna tingkat tinggi, si bodoh ini memiliki lingkaran emas di bawah kakinya. Dia pasti orang penting di dunia dewa kematian yang baik hati, dan dia bahkan mungkin protagonisnya. Pasti ada peluang besar dalam dirinya, begal dia, mungkin dia bisa menggantikan kesempatannya. Huo Zanji mengangguk, dan berkata, kecuali membegalnya, aku pikir kamu benar dalam hal lain. Mari kita tunggu di sini, dan aku akan selalu mengikutinya dengan deteksi roh, menunggu misi yang sebenarnya muncul. Sekarang tidak ada cara lain yang baik selain menunggu. Mereka tidak menunggu terlalu lama. Tidak lama setelah mereka pergi, anak-anak yang dibawa oleh restoran kecil keluar satu persatu. Beberapa dari mereka pergi berbelanja, terutama pakaian untuk anak-anak yang berpakaian tipis, dan beberapa berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jelas, pemilik restoran mendengarkan Huo Zanji dan yang lainnya dan berencana merawat anak-anak ini. Nyatanya, setelah dipikir-pikir, pemilik restoran merasa bahwa dia telah mendapatkan banyak uang dengan sia-sia, dan selama anak-anak setengah dewasa ini tumbuh sedikit, mereka akan menjadi tenaga kerja yang baik, dan itu tidak akan terjadi. Menjadi hal yang buruk untuk membesarkan mereka, jadi dia memutuskan untuk merawat mereka. Pada saat ini, Ahdai yang memiliki lingkaran cahaya emas di kakinya juga keluar dari restoran kecil. Dia sepertinya berjalan di jalan tanpa tujuan, ekspresinya sedikit kesepian, dan dia berjalan dengan sedih. Huo Zanji sedikit mengernyit, Yuanen Xingtian bertanya, ada apa? Huo Zanji berkata, deteksi spiritualku dapat merasakan apa yang terjadi, tetapi aku tidak dapat mendengar suaranya. Bergantung pada situasinya, mungkin karena bodah agak bodah. Pemilik restoran tidak terlalu menyukainya dan menendangnya keluar. Bos dari anak-anak lain semuanya diambil. Duan berjalan di jalan dengan frustrasi, pemilik restoran tidak mengizinkannya tinggal di restoran, mengatakan bahwa dia takut mempengaruhi bisnis, dan dia bisa kembali ketika sudah waktunya makan malam. Pakaiannya sangat tipis, dan agak dingin berjalan di jalan, jadi dia hanya bisa memeluk tangannya di depannya dan meringkuk. Tiba-tiba, dia melihat orang berpakaian aneh di depannya. Alasan mengapa dia merasa aneh adalah karena tubuh tinggi orang itu benar-benar tertutup oleh jubah besar, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas dari luar. Sepertinya ada jadilah drum di bawah jubah dompet yang menggelembung itu menjuntai. Melihat orang di seberang,
Duan tertegun sejenak. Dulu, ketika dia menemui target seperti itu, dia pasti akan menyerang. Tapi dia masih ingat bahwa mereka yang baru saja menyelamatkan mereka memperingatkan bahwa mereka tidak bisa lagi mencuri barang di masa depan. Mencuri barang itu salah. Tapi entah kenapa, tanpa sadar dia mengikuti, berjalan perlahan di belakang orang itu. Ketika dia meninggalkan restoran, pemilik restoran mengatakan kepadanya bahwa dia sangat bodoh sehingga dia hanya bisa bertahan hidup dengan mengemis makanan di jalan. Orang itu harus kaya, dapatkah kamu memberi dirimu sesuatu untuk dimakan? Pikirannya sangat sederhana, dan dia tidak dapat membantu mempercepat langkahnya ketika dia memikirkan hal ini. Pria berjubah itu masuk ke sebuah restoran mewah. Restoran itu didekorasi dengan megah dan atapnya terbuat dari ubin kaca. Pikir bodoh, jika dia bisa makan di sini, pria ini pasti punya banyak uang di sakunya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam bahagia, dan kemudian dia akan memohon pada orang ini sendiri, mungkin dia bisa membuat makanan lengkap untuk dirinya sendiri. Dia berjongkok di sudut pintu masuk restoran dan menunggu dengan sabar. Pergi, 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 dari mana asalmu, pengemis kecil, pergilah. Penjaga pintu restoran menendang bodoh, menatapnya dengan jijik dan berkata, Dwi sudah terbiasa dengan penjaga pintu sombong seperti ini, jadi dia buru-buru mengangguk dan berlari lebih jauh, menemukan sudut gelap yang bisa berlindung dari angin dan salju, dan berjongkok lagi. 1 jam penuh berlalu, dan akhirnya, pria berjubah besar itu keluar, yang membuat Duan bersemangat. Pria itu berjalan ke arahnya. Dia dengan cepat berdiri, tenang, dan berjalan menuju pria itu. Pria itu bertubuh tinggi, dan Ahdai hanya mencapai pinggangnya, dan jarak antara keduanya semakin dekat. Ketika jarak mereka 1 meter, Ahdai terhuyung-huyung dan menabrak pria itu. Ini adalah kebiasaannya menjadi pencuri di masa lalu, tetapi tangannya tanpa sadar menyentuh dompet pihak lain, tetapi tidak mencurinya. Duan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah menabrak lempengan besi, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Tanpa sadar dia mengangkat kepalanya, dan tepat pada waktunya melihat wajah orang itu. Itu adalah wajah tua, dengan kerutan halus yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya berusia 70 atau 80 tahun. Maaf, aku tidak bersungguh-sungguh. Duan buru-buru meminta maaf. Pria tua itu hanya meliriknya, lalu terus berjalan ke kejauhan. Bodoh membeku di tempat, sangat menyakitkan. Dia benar-benar lupa apa yang akan dia lakukan. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, berbalik dan memandang ke arah bodoh. Tadi kamu ingin mencuri dompetku, kan? Kenapa kamu tidak melakukannya? Bodoh buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, mencuri itu salah. Melihat tampang bodohnya, lelaki tua itu berjalan kembali ke depannya sambil berpikir. Tadi kamu sengaja menabrakku, bukan untuk mencuri apapun, jadi untuk apa itu? Lelaki tua itu memandang Dam dan bertanya. Duan berkata dengan hati-hati, aku hanya melihat bahwa kamu tampaknya kaya, dan aku ingin meminta makanan darimu, selama kamu bisa makan cukup. Apakah kamu seorang pengemis? Hanya dirimu sendiri? Tanya lelaki tua itu. Ya. Bodoh mengangguk berulang kali. Apakah kamu tidak pernah merasa cukup? Pria tua itu bertanya lagi. Bodoh masih mengangguk. Apakah kamu ingin makan? Orang tua itu memutuskan untuk tidak berlama-lama dengan bodoh, dan langsung ke topik. Saat makan, Ahdai segera mendapatkan kembali energinya. Roti kukus yang dia makan di pagi hari sudah dicerna, dan perutnya keroncongan karena lapar. Dia mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua itu dengan penuh semangat, dan berkata, aku mau. Aku paling ingin kenyang, pergi. Orang tua itu berkata, jika kamu ingin kenyang, ikutlah denganku, aku akan membuatmu kenyang. Apalagi aku tidak akan mengalahkanmu. Mata bodoh berbinar, dia ingin dibawa pergi seperti seorang gadis di pagi hari, dan sekarang keinginannya menjadi kenyataan. Dia bertanya dengan hati-hati, sungguh, bisakah aku benar-benar kenyang? Orang tua itu mengangguk dan berkata, jika kamu memiliki persyaratan lain, kamu dapat bertanya kepada mereka, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Namun, perjalanan ini mungkin tidak akan kembali untuk waktu yang lama, kamu harus memikirkannya. Bodoh menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku bersedia pergi bersamamu, selama itu bisa membuatku kenyang, aku tidak punya persyaratan lain. Pria tua itu mengangguk puas, dan berkata, mengikutiku akan membutuhkan kerja. Apakah kamu takut kerja keras? Bekerja, pekerjaan apa? Duan bertanya dengan gumaman. Orang tua itu berkata, pekerjaan sederhana, jika kamu tidak mengetahuinya, aku bisa mengajarimu.
Duan menundukkan kepalanya dan berkata, tapi, aku bodoh, mereka semua mengatakan aku bodoh, bisakah aku mempelajarinya? Orang tua itu berkata dengan tidak sabar, aku bilang kamu bisa mempelajarinya, ikutku. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Dai menjawab, dan mengikuti lelaki tua itu keluar. Setelah beberapa langkah, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Dai tidak memperhatikan, dan memukul punggung lelaki tua itu. Aduh, menatap lelaki tua itu dengan bingung. Pria tua itu berbalik dan berkata, siapa namamu? Bodah berkata, namaku Bodah. Pria tua itu mengejek dan berkata, Bodah. Benar saja, dia hidup sesuai namanya. Ingat, namaku Koris, dan aku seorang alkemis. Mulai sekarang, kamu akan menjadi muridku. Duan mengangguk, takut dia akan lupa, dia terus berkata, kematian dalam lagu, kematian dalam lagu. Orang tua itu meninggikan suaranya dan berkata, namaku Koris, bukan dalam lagu, kamu ingat dengan jelas. Kamu akan memanggilku guru mulai sekarang. Oh, begitu, guru. Tapi apa artinya guru? Koris merasa bahwa dia benar-benar dikalahkan oleh pria kecil ini, dan menjelaskan tanpa daya, seorang guru adalah seseorang yang mengajarimu banyak hal. Solen 5.5 Chapter 14 Belajar Keterampilan Jiwa. Aku menemukan bahwa Dam dan Koris bertemu dan pergi bersama. Ikuti. Harus dikatakan bahwa deteksi spiritual Huo Zanji sangat berguna saat menyelesaikan tugas mengintai rahasia semacam ini. Bahkan jika jaraknya ribuan meter, dia dapat dengan jelas merasakan semua yang terjadi di sekitar Dai. Meskipun spiritual probe tidak dapat mendengar suaranya, tetapi dia dapat melihat bentuk mulutnya, ditambah dengan pengamatan yang disengaja oleh Huo Zanji, dia dengan cepat memastikan bahwa pihak lain adalah Koris yang disebutkan dalam misi tersebut. Koris membawa Dam ke Hotel Karen. Mereka check-in, masuk kamar, dan Dai mandi. Koris memberi Dai pil, lalu Dai buang air besar di toilet. Huo Zanji terus membagikan semua informasi yang dia rasakan dengan kekuatan spiritualnya kepada rekan-rekannya. Dilihat dari bentuk mulut Koris, yang dia berikan kepada Dai adalah obat bernama Jiushuan Yisuiwan, yang seharusnya sangat membantu untuk meningkatkan kesehatannya. Kondisi fisik Dai jelas telah meningkat pesat, dan nafasnya darahnya banyak lebih kuat dari sebelumnya. Koris sepertinya memeriksa kondisi fisik Dai. Dia mengatakan bahwa Dai memiliki tulang yang bagus dan cocok untuk berlatih keterampilan jiwa dan seni bela diri. Keterampilan jiwa. Mendengar dua kata ini, semua orang tidak bisa tidak merasakan hati mereka bergerak, dunia ini benar-benar berbeda. Koris memberikan kemampuan dengan efek isolasi. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan elemen angin, yang sedikit mirip dengan keterampilan Zhang Hengrui. Itu seharusnya keterampilan jiwa yang dia katakan. Tidak ada yang terjadi setelah itu. Huo Zanji meninggalkan sejumlah uang sebelumnya. Melihat Koris tidak berniat pergi untuk sementara waktu, dia hanya membawa teman-temannya untuk tinggal di hotel yang sama. Dia mengamati Koris dengan penjelajahan spiritualnya. Dia beristirahat dan menyesuaikan diri dengan gerakan di sisi Dam. Tidak ada pengingat waktu untuk tugas utama, jadi mereka secara alami tidak terburu-buru. Di dunia dewa kematian yang baik, vitalitas langit dan bumi sangat kuat, yang sangat cocok untuk kultivasi, semua orang tinggal di hotel dan berlatih sendiri. Setelah atribut dasar Huo Zanji telah sangat ditingkatkan oleh seni iblis surgawi, dia hanya perlu waktu untuk beradaptasi, dan dia telah memikirkan cara yang baik untuk menyesuaikan tubuhnya untuk mengendalikannya dengan berlatih gerak bayangan avatar. Karena kekuatan spiritualnya telah melebihi 30 poin, kendali atas dirinya sendiri telah meningkat sangat cepat. Selama latihan, dia dapat merasakan bahwa dia meningkat hampir setiap saat. Latihan meditasi juga lebih efisien dari sebelumnya. Ketika Koris bebas, dia juga akan mengajari Duan beberapa pengetahuan dasar. Duan sepertinya tidak banyak belajar, tetapi Huo Zanji belajar banyak melalui induksi kekuatan spiritual. Dia berspekulasi bahwa Koris harus menjadi seorang alkemis di dunia ini, mahir dalam keterampilan jiwa. Yang disebut keterampilan jiwa adalah menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk berkomunikasi dengan berbagai elemen yang terkandung di dunia, dan menggunakan kekuatan spiritual untuk memotivasi mereka melakukan apa yang ingin dilakukan. Koris membawa Dai untuk menginap di Hotel Karen selama 2 hari, mungkin karena efek pil Jiushuan Yisui, kondisi fisik Dai meningkat pesat. Di hari ketiga, Koris pergi bersama Dam. Tim biru perak buru-buru mengikuti. Koris membawa Dam ke tepi pantai, menaiki kapal besar bernama Worship God, dan check-in ke kamar di lantai atas kapal penumpang.
Huo Zanji dan teman-temannya juga diam-diam menaiki perahu dan tinggal di kabin yang jauh dari mereka. Di kabin, Koris mulai mengajari Duan keterampilan jiwa lagi, dan secara pribadi membimbingnya. Huo Zanji merasakannya dengan serius dengan kekuatan spiritualnya. Ini adalah pengetahuan milik Plain ini, dan itu harus berguna bagi mereka. Koris sedang mengajar keterampilan jiwa bodah dan menggunakan mantra. Ingat mantranya, elemen api yang memenuhi dunia, tolong beri aku kekuatan hangatmu, padatkan menjadi bola, dan berikan di tanganku. Huo Zanji melantunkan tanpa sadar sesuai dengan ajaran Koris kepada Ahdai. Tiba-tiba, dia hanya merasa udara di sekitarnya menjadi panas terik, dan tanpa sadar membuka tangan kanannya. Dengan suara puff, sebuah bola api dengan diameter 7 atau 8 cm muncul di telapak tangan Huo Zanji, menyala-nyala. Perubahan mendadak ini mengejutkan para partner, dan semua orang memandangnya dengan heran. Pahami teknik bola api, permintaan Doulo World terdengar. Tidak apa-apa juga, Huo Zanji juga tercengang sejenak, apakah dia belajar keterampilan jiwa atas permintaan Dam? Cobalah juga, Huo Zanji menahan kekuatan spiritualnya dan membiarkan elemen api padam. Dibandingkan dengan bola api yang muncul saat Koris mendemonstrasikan kepada Dam di sisi lain, bola apinya sendiri lebih kecil daripada bola api Koris yang terkondensasi. Tampaknya kekuatan spiritualnya lebih kuat dari miliknya, dan dilihat dari atribut dasarnya, dia seharusnya bisa mencapai lebih dari 40. Namun, ini dengan alasan bahwa dia tidak menggunakan transformasi malaikat yang jatuh. Semua orang mencoba mantranya satu demi satu. Zhang Henrui berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya. Jiwa bela dirinya adalah roh elemen angin, dan dia hanya bisa merasakan elemen dari atribut ini. Dimungkinkan untuk mengubah mantra keterampilan jiwa angin sistem. Lu Yixin berada dalam situasi yang sama dengannya, kekuatan spiritualnya tidak lemah, tetapi dia hanya bisa merasakan atribut waktu yang misterius, yang tidak sesuai dengan atribut api dan tidak dapat dipanggil. Faktanya, itu sukses, jiwa bela dirinya adalah tubuh utama, dan seluruh tubuhnya penuh dengan jiwa bela diri. Dia tidak memiliki atribut unsur, dan kekuatan spiritualnya tidak buruk. Namun, ketika semua orang melihat bola api yang dipadatkan dengan mantra, dan kemudian memandang Huo Zanji, wajah mereka berubah, karena diameter bola api yang terkondensasi hanya sekitar 3 cm. Semua orang adalah pertama kalinya menggunakan teknik bola api. Tubuh Huo Zanji 2 kali lebih besar dari sebenarnya, dan perbedaan antara diameter 3 cm dan diameter 8 cm beberapa kali lipat. 4 lainnya juga gagal, atribut gelap Yuanen Xintian terlalu kuat, dan sangat tidak cocok dengan atribut api. Cai Jiaze, yang memiliki Cijialong Wuhun, tidak memiliki bakat di bidang ini. Ingin jiwa bela diri kera besar Titan menggunakan keterampilan jiwa. Bagaimana mungkin, pedang Dewa Bintang tidak jauh di belakang. Oleh karena itu, hanya Huo Zanji dan Sisi yang benar-benar mempelajari teknik bola api. Pemimpin Regu, seberapa tinggi kekuatan spiritual dasarmu? Lu Yixin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Huo Zanji meliriknya tanpa menyembunyikan apapun, dan berkata, 30. Ruangan itu tiba-tiba sunyi. Yuanen Xintian tidak bisa membantu tetapi berkata, kamu juga memiliki atribut yang melebihi 25 poin. Apakah kamu mendapat hadiah tambahan? Huo Zanji mengangguk, dan berkata, ambil kedutan, yang mengingatkanku bahwa aku adalah yang pertama dengan lebih dari 25 kekuatan spiritual. Kamu juga memilikinya. Yuanen Xintian mengangguk dan berkata, fisikku lebih dari 25, tapi sepertinya aku bukan yang pertama. Wow, fisikmu lebih dari 25. Aku adalah jiwa bela diri kera raksasa Titan, fisikku hanya 24, dan aku hampir 25. Tapi kekuatanku 25, dan aku adalah pertama, dan ada 2 opsi tambahan. Li Jiangqi memandang Yuanen Xintian dengan iri. Semua orang memandangnya dengan kaget. Fisik dan kekuatannya masing-masing mencapai 24 dan 25. Inilah ritme yang akan segera ditembus oleh keduanya di usia 25 tahun, apakah kamu masih harus iri pada orang lain? Cai Jiaze sedikit terdiam, dia selalu berpikir bahwa fisik dan kekuatannya cukup kuat, tetapi dia hanya menembus 20. Dia tidak sebaik Li Jiangqi, tetapi dia tetap berkata, pertahanan melebihi 25, tidak ada opsi tambahan. Ya, pembelaannya lebih dari 25. Ya, aku juga tahu. Li Jiangqi mengangguk lagi. Serangan itu juga tidak terpasang, kata Qiu Zixuan. Semua atributnya sampai 20, dan tidak ada tambahan. Bahkan, katanya enteng.
Zhang Henrui berkata dengan penuh semangat, kalau begitu aku harus mengolah kekuatan spiritualku menjadi 25 dengan cepat, dan aku hampir sampai. Lu Yixin hanya merasa bahwa dia lemah, kalian sudah cukup. Jangan membawa yang menjengkelkan, dan pertimbangkan perasaanku, oke? Setelah mendengar apa yang rekan-rekannya katakan, Huo Zanji memiliki penilaian kasar pada kekuatan semua orang, dan berpikir, jika dia tidak berlatih seni iblis surgawi, dia bahkan tidak akan bisa mendekati mereka. Dan bahkan dengan bantuan seni iblis surgawi, atribut 6 dimensinya, hanya kekuatan spiritual yang melampaui semua orang, dan dia benar-benar jenius. Nyatanya, dia terlalu tertarik dengan bola api, dia tidak fokus pada kekuatan spiritual. Dalam beberapa hari berikutnya, Huo Zanji memperoleh banyak hal. Koris terus mengajari Duan cara mengontrol bola api, membiarkan bola api memanas, membesar, melepaskan del, dan dia telah belajar dengan giat. 3 hari telah berlalu sejak kapal berlayar, dan 5 hari sejak mereka datang ke dunia Dewa Kematian yang baik. Saat ini, tim perak biru sangat mengerti apa yang dimaksud guru ketika mereka mengatakan bahwa kultivasi mereka terutama di dunia Douluo. Tampaknya tugas utama ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ding ding ding, sirene yang menusuk terdengar tiba-tiba, dan suara bajak laut datang dari luar kabin. Kedelapan Huo Zanji dibangunkan, dan pasukan perak biru dengan cepat berkumpul di kabin Huo Zanji. Huo Zanji memberi isyarat kepada rekannya untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Tugas utama mereka adalah mengikuti Koris dan Duan, dan mereka tidak akan terungkap jika mereka tidak dapat diekspos. Lebih penting untuk menyelesaikan tugas utama. Dengar, orang-orang di kapal, kami adalah bajak laut, cepat serahkan semua barang berhargamu, jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan, senjata di tangan kami akan meminum darah. Teriakan kasar datang dari luar, para perompak sudah sedang bergerak. Huo Zanji membuka palka dan melihat keluar. Tidak jauh dari sana ada sebuah kapal besar dengan layar hitam yang diparkir di laut. Ada pola tengkorak yang jelas terlukis di layar. Dia berspekulasi bahwa perompak telah naik ke kapal. Kelompok perompak ini jelas merupakan pelaku kebiasaan, dan semuanya memiliki keterampilan yang baik. Mereka telah menarik kapal penumpang ke kapal mereka sendiri, dan puluhan perompak sudah melompat ke kapal penumpang, melambai-lambaikan senjata dan berteriak tanpa henti. Kapten kapal penumpang memimpin lebih dari 20 pelaut berkumpul di kabin depan kapal besar, dan kebanyakan dari mereka menunjukkan ekspresi panik di wajah mereka. Kapten sedang bernegosiasi dengan bajak laut bermata satu, saudaraku, kami bersedia menyerahkan semua keuntungan dari operasi ini kepadamu. Tolong lepaskan kapalnya, aku berjanji tidak akan melaporkannya. Bagaimana? Apa tindakan akan diambil? Kata dengan rendah hati. Bajak laut bermata satu itu tertawa terbahak-bahak. Keuntungan. Berapa banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan? Jangan ikuti aku. Tetaplah di sini dengan jujur dan jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri. Mungkin lelaki tua itu sedang dalam suasana hati yang baik dan akan membiarkan kamu hidup. Jika kamu memainkan sesuatu, maka jangan salahkan anak buahku karena kejam. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan pedang di tangannya ke arah sisi kapal. Ada kilatan cahaya, dan ledakan terdengar, dan sebuah lubang terbuka di sisi kapal. Jantung Huo Zanji berdetak kencang, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, bajak laut ini sangat tidak biasa. Kapten dan awaknya jelas ketakutan dengan pisau itu, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Bajak laut bermata satu itu berteriak dengan angkuh kepada bawahannya, anak-anak kecil, cepatlah bergerak, tugas ini selesai, ayo kembali minum dan makan daging. Bajak laut lainnya segera berteriak mengikuti suaranya. Pintu kabin di lantai pertama pada dasarnya dibuka, dan penumpang dibawa ke geladak, sementara para perompak menjarah. Begitu penumpang melawan, mereka akan langsung dipukul dan ditendang. Untuk sementara, orang-orang panik. Beberapa penumpang berinisiatif mengeluarkan barang-barang mereka dan menyumbangkannya kepada para perompak untuk memastikan keselamatan mereka untuk sementara waktu. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar, hentikan semuanya. Suara itu tidak keras, tetapi menyebar ke setiap sudut kapal. Zhang Henrui berkata dengan suara rendah, pengeras suara tipe angin. Ekspresi pemimpin bajak laut itu membeku, dan dia melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat Koris dengan tenang. Berjalan menuruni tangga, dia berpikir dalam hati, tidak mungkin sial, mungkinkah dia bertemu dengan seorang penyihir. Dia berteriak, semua orang berhenti. Para perompak lainnya jelas melihat keraguan-raguan pemimpin, dan mereka semua berkumpul di sekelilingnya. Untuk sesaat, ratusan mata tertuju pada Koris pada saat yang bersamaan.
Koris terbatuk 2 kali, nyaris tidak bisa menahan rasa pusingnya, dan berkata kepada pemimpin bajak laut, segera tinggalkan kapal ini. Para perompak saling memandang, menunggu pemimpin berbicara. Bajak laut bermata satu memandangi Koris dari atas ke bawah, jantungnya berdebar kencang. Mereka sudah lama tidak keluar untuk merampok. Kali ini mereka akhirnya mengambil ikan besar, jadi bagaimana mereka bisa melepaskannya dengan mudah. Namun, orang di depannya sepertinya adalah seorang penyihir tingkat tinggi, dan dia masih menyadari kengerian seorang penyihir. Dia dengan ragu bertanya, "Tuan, apakah kamu seorang penyihir?" Corliss tidak menjawab pertanyaan pemimpin bajak laut, dan mendengus dingin, "Aku akan mengatakannya lagi, segera tinggalkan kapal ini." Sebelum bajak laut bermata satu dapat berbicara, seorang bajak laut kekar maju selangkah, melambaikan gada di tangannya, dan berkata, "Kamu cacingan tua, aku pikir kamu lelah bekerja." Meraih gada seberat 50 pon, dia melempar itu di Koris dengan kepala tertutup. Sebelum turun, Koris telah memberikan keterampilan jiwa angin pada dirinya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan terintimidasi oleh pria kurang ajar di depannya. Tubuhnya sedikit menyusut, dan dia sudah melayang sejauh 3 kaki. Dengan dentuman keras, gada di tangan orang sembrono itu menghantam dek kayu dalam-dalam. Koris mengulurkan tangan kanannya, menjentikkan kelima jarinya sedikit, dan aliran bubuk biru muda melayang keluar dan mendarat dengan akurat di gada pria sembrono itu.